Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit channel. Nah Sobat, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan Anda dalam keadaan sehat. Terus apa yang menjadi cita-cita Anda dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan di sini Sobat, saya mengajak kembali kepada Anda bahwasanya beberapa hari ini banyak sekali yang menanyakan tentang keris-keris murah. Keris-keris dengan mahar sejutaan. Nah, di sini nanti Sobat, saya akan merilis berapa ya, ada 6 buah pusaka yang akan kita lihat bersama-sama. Dan ini adalah pusaka yang bisa dikatakan murah tapi tidak murah. Nah, seperti apa sih wujud dari ke-6 buah pusakanya? Coba akan saya tunjukkan satu persatu. Nanti seperti biasanya di akhir video akan saya balik untuk kameranya biar Anda juga bisa melihat ke-6 buah pusakanya. Siapa tahu nih di antara sobat ini ada yang berkenan dengan salah satunya atau malah dengan semuanya gitu. Kita lihat dulu yang pertama Sobat. Nah ini yang pertama, Ladrang Surakarta. Coba kita akan melihat wujudnya seperti apa ini. Nah ini adalah pusaka yang pertama yang kita review bersama-sama dalam video keris murah tapi tidak murahan. Untuk di dapurnya sendiri ini adalah dapur brojol Sobat. Nah dapur brojol kalau Anda melihat di sini, untuk di pamornya kalau menurut saya adalah pamor wos putah. Nah ini adalah pamor wos putah. Nah ini adalah pusaka yang pertama. Oke. Lalu kita lanjut lagi Sobat untuk di pusaka yang kedua. Nah yang kedua adalah ini. Ini kalau Anda melihat kemarin beberapa pusaka yang sudah saya review, pusaka yang sudah diwarangi dan juga sudah diserviskan. Nah salah satunya adalah ini Sobat. Ini dulu saya dengan warangkanya nggak tega saya melihatnya. Nah setelah di servis Sobat, jadinya seperti ini, bagus loh. Pangling. Coba kita akan lihat wujudnya seperti apa ini. Nah ini adalah wujudnya. Nah kalau untuk pusaka ini Sobat, ini adalah dapur sempander, tapi ini gonjo iras. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda gonjonya yang dimana. Bawahnya gini. Saya itu ada yang bertanya, Mas itu betul-betul gonjo iras, apakah gonjonya hilang? Jadi kalau memang gonjonya iras Sobat, di sini pasti ada penandanya di bagian bagian sor-sorannya, yaitu di bagian gonjonya pasti ada penandanya. Tapi kalau memang betul-betul hilang, itu biasanya nggak ada, jadi nggak ada penandanya. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda ini. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Lalu pusaka yang ketiga ini Sobat. Nah, bagus banget loh ini pusakanya. Nah, ini sudah dalam keadaan di servis warangkanya. Dan untuk dibilahnya sendiri pun ini juga sudah dalam keadaan diwaringi. Coba kita akan melihatnya bersama-sama Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, kalau untuk yang ini, dapurnya adalah dapur tilam upi Sobat. Dapur tilam upi. Untuk di pamornya ini pun juga sama, kayaknya ini adalah pamor wos putah. Nah, ini pamornya pamor wos putah. Dan untuk dibilahnya Sobat, kalau Anda melihat ini bilahnya masih sangat tebal banget. Nah, bilahnya masih tebal, lumayan ini, sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah ini adalah pusaka yang ketiga Sobat. Lalu yang pusaka yang keempat ini. Nah ini warangkanya Ladrang Solo. Dan untuk di kayunya bagus loh ini, untuk di motifnya. Cuma saya tidak begitu paham tentang kayu ini, kira-kira kayu apa? Apakah kayu awar-awar atau apa ya Sobat ya? Nah ini. Dan untuk di gandarnya ini gandar iras. Nah, monggo di antara sobat semuanya nih jika ada yang berminat langsung nanti menghubungi di nomor WA saya. Jangan cuma di komentar. Jadi Mas saya berminat yang itu, jangan seperti itu. Langsung saja menghubungi di nomor WA saya, dan nomor WA saya itu selalu ada di video. Jadi beberapa kali ini ada teman-teman, mungkin beliau adalah subscriber pemula atau penonton pemula, masih saja bertanya tentang nomor WA saya, Mas nomor WA-nya berapa gitu. Dan itu beberapa kali saya mendapati di kolom komentar. Nah di sini saya ingin memberitahukan bahwasanya setiap di video saya pasti ada nomor WA saya Sobat. Nanti silakan dilihat di bagian bawah, biasanya di bagian bawah video. Coba kita akan melihat wujud dari pusaka yang keempat ini Pak.
ini adalah pusaka yang keempat. Untuk dapurnya adalah dapur tilam upi, sobat. Dapurnya tilam upi, dan untuk di pamornya ini adalah pamor pedaringan kebak. Sangat bagus banget ini. Sangat serasi dengan warangkanya. Jadi warangkanya bagus, pusakanya pun juga bagus ini, sobat. Oke, ini adalah yang keempat. Nah, yang kelima ini, sobat. Yang kelima, dia berbentuk tongkat komando. Nah, ini kalau nggak salah adalah tombak buntut mimi. Coba kita akan melihatnya. Nah, ini adalah wujud dari tombaknya. Ternyata setelah diwarangi, nah ini kemarin itu masih belum diwarangi, sobat. Jadi saya mendapatkan tombak buntut mimi ini sudah sangat lama sebenarnya. Sudah lama banget. Lama pakai banget. Dan saya tidak mewaranginya. Jadi saya biarkan gitu. Terus lama-lama kok jadinya apa ya, kurang bagus gitu loh. Kalau pusaka tidak diwarangi tapi dibiarkan apa adanya, itu memang lama kelamaan akan timbul karat, sobat. Meskipun karatnya tadinya itu sedikit, tapi kalau dibiarkan gitu loh, maka dia akan menjalar karatnya. Sama halnya kayak jamur itu loh, sobat. Jadi kalau jamur itu dibiarkan, itu lama kelamaan pasti akan tambah banyak. Begitupun juga dengan karat. Nah, ini kemarin seperti itu. Akhirnya terus saya berinisiatif, ini diwarangi sekalian. Dan setelah diwarangi, sobat, ini adalah pamornya pamor wengkon isen. Nah, wengkon isen itu berkisar pada, untuk tuahnya berkisar pada hal perlindungan pemilik, sobat. Nah, ini adalah yang kelima, sobat. Ini adalah pusaka yang kelima, dan yang terakhir adalah, nah ini adalah tombak korowelang dengan pamor banyu mili. Ini pusakanya masih tergolong tebal, sobat. Nah, untuk dibilangnya ini masih tergolong tebal. Oke, sobat, akan saya balik untuk kameranya. Mungkin di antara sobat ini ada yang penasaran ini dengan keenam pusakanya ini seperti apa sih wujud dari detailnya. Akan saya balik untuk kameranya. Oke, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk melihat dari beberapa koleksi yang saat ini saya rilis. Nah, silakan di antara sobat semuanya, jika ada yang berminat, nanti langsung bisa menghubungi di nomor WA saya, sobat. Kita akan melihat di pusaka yang pertama. Nah, di pusaka yang pertama ini dulu, sobat. Nah, ini adalah pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya dapur brojol, sobat. Untuk di pamornya ini adalah pamor wos putah. Coba Anda amati. Nah, ini pamornya ini bisa dikatakan pamor mubiar. Jadi gradasi pamornya ini sangat mengkilap terang gitu, sobat. Nah, ini adalah pamornya pamor wos putah. Nah, pusaka ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Nah, ini sangat menyenangkan sekali. Ini adalah pusaka sepuh yang murah tapi tidak murahan. Monggo ini di antara sobat pemula, biasanya kalau pemula ini masih bisa dikatakan masih belum berani untuk memahari yang pusaka yang agak-agak mahal gitu. Silakan, ini adalah salah satu dari jawabannya nih, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang pertama dengan dapur brojol dengan pamor wos putah. Dan untuk di bagian gonjonya ini, sobat, kalau Anda melihat di sini seperti kayak pamornya Mas Kumambang. Nah, Mas Kumambang itu bentuknya garis berlapis-lapis seperti ini. Untuk di tuahnya sendiri berkisar pada hal pertemanan. Jadi pandai mencari teman, itu seperti itu. Dipandai bergaul, itu seperti itu, sobat. Oke, ini adalah pusaka yang pertama. Kalau untuk di warangkanya, nah warangkanya ini adalah, kalau nggak salah ini warangka gawannya ini, sobat. Memakai pendok selorok. Nah, ini. Oke, ini adalah pusaka yang pertama untuk di video kita kali ini, sobat. Lalu pusaka yang kedua, nah ini adalah dapurnya dapur sempaner. Sempaner, tapi di sini dia gonjo iras. Nah, kalau coba Anda amati ini, sobat. Ini di bagian sini, ini ada semacam kayak garisnya. Nah, ini terlihat nggak ini? Nah, di sini. Nah, ini adalah gonjo iras, sobat. Nah, gonjo iras. Nah, begitupun juga yang di baliknya. Pasti ada batasnya. Batas yang membedakan antara ini bilahnya dan ini adalah gonjonya. Pasti ada batasnya ini. Nah, ada garis pembatasnya. Garis pembatasnya seperti ini, sobat. Nah,
dan pecutannya pun juga tidak sampai ke bawah, tapi berhenti di bagian sini. Nah, di bagian garis ini, garis pembatasnya ini sobat. Nah, ini adalah sempaner gonjok iras dengan pamor. Ini untuk di pamornya adalah pamor pedaringan kebak ini sobat. Nah, ini masih sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Garisnya sepuh dan dengan mahar yang murah tapi tidak murahan. Dan untuk di warangkanya sendiri sobat, ini setelah saya serviskan gitu loh, ternyata warangkanya bagus ya. Nah, warangkanya bagus loh, keren loh ini. Oke, ini adalah pusaka yang kedua sobat. Lalu kita lanjut lagi untuk di pusaka yang ketiga. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Untuk di dapurnya sendiri ini adalah dapur tilam upih sobat. Nah, dapurnya dapur tilam upih, pamornya wos putah kalau menurut saya. Dan ini untuk dibilahnya sobat, ini masih sangat tebal. Nah, ini masih tebal ini untuk dibilahnya. Keren loh ini pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari detail pusakanya sobat. Monggo jika di antara sobat ini ada yang berkenan dengan pusaka tilam upih pamor wos putah ini dengan bilah yang masih tebal, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dan untuk di warangkanya sendiri, ini warangkanya pun juga bagus loh ini sobat. Nah, sudah dalam keadaan diservis oleh tukang saya, kinclong dan juga bersih. Ini sangat menyenangkan sekali nih. Nah, kayak gini. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga yang kita rilis untuk di episode kita kali ini sobat. Lalu yang selanjutnya, nah selanjutnya adalah pusaka ini sobat. Nah, ini dapurnya adalah dapur tilam upih juga sobat. Dan untuk di pamornya ini adalah pamor pedaringan kebak. Nah, ini adalah pusaka yang keempat. Coba Anda amati untuk di pamornya ini apa ya, kesannya itu kecil-kecil lembut tapi muyok. Nah, oke, ini adalah wujud dari pusakanya. Dan untuk di warangkanya pun juga warangka bagus loh ini sobat. Nah, ladrang iras, ladrang Solo, dan dia gandarnya gandar iras sobat. Keren. Dan untuk kayunya sendiri kira-kira ini masuk di kayu apa sobat? Apakah betul ini kayu awar-awar ataupun kayu yang lainnya? Nah, jika ada yang tahu ini kira-kira kayu apa, silakan tulis di kolom komentar. Atau bagi yang langsung berminat, nanti langsung saja menghubungi di nomor WA saya sobat. Dan nomor WA saya selalu ada di setiap video. Lalu selanjutnya adalah pusaka yang, nah ini pusaka yang keberapa ini ya? Kelima berarti, yaitu buntut mimi. Dan untuk di pamornya sendiri sobat, ini adalah pamor wengkon isen. Nah, pusaka ini sudah sangat lama sekali ada di galeri saya. Ternyata setelah diwarangi hasilnya sungguh sangat menawan sekali nih sobat. Bagus loh ini ternyata ya setelah diwarangi. Nah, ini berada di sandangan tongkat komando. Dan untuk di kayunya kira-kira ini kayu apa ya? Kayak kayu gelugu sobat ya. Untuk di kayunya ini bagus loh ini, unik, bentuknya unik untuk di warangkanya. Nah, lalu lanjut lagi sobat, untuk yang terakhir adalah, nah ini adalah tombak korowelang. Nah, ini masih apa ya, bisa dikatakan masih tebal ini sobat. Nah, tombaknya ini masih tebal dan ini lengkap dengan landaiannya. Jadi ini saya markan lengkap dengan landaiannya dan juga dengan tutupnya ini sobat. Nah, dengan tutupnya. Dan untuk di pamornya sendiri ini adalah pamor ilining warih atau pamor banyumili. Jadi pamor banyumili itu berkisar pada hal-hal kerejekian. Dan pusaka ini masih sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, ini untuk di bilahnya masih lumayan tebal ini sobat.
Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Sekali lagi saya ingatkan, jika di antara sobat ini ada yang berminat dengan beberapa koleksi yang saya tawarkan untuk di video kita kali ini, langsung saja menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.